Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membacakan hadis tentang sujud syukur setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima suatu berita gembira, ya. Jadi apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima berita gembira, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sujud syukur. Nah, pada pembahasan kali ini kita juga akan membahas tentang perbedaan ulama mengenai hadis ini, ya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan bahwa disyariatkan kita melakukan sujud syukur setiap kita mendengar berita gembira dan tertolak dari segala musibah. Kemudian Imam Malik di sini mengatakan tidak, ya. Dan kalangan Ahlul Madinah tidak ada yang mengamalkan hadis ini. Kemudian Imam Abu Hanifah pun juga masih simpang siur, ya. Nah, di sini juga pembahasan hadis ini adalah hadis terakhir dari bab sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur, ya. Ini hadis yang terakhir. Wa an Abi Bakrata radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana iza ja'ahu khairun yasarahu haron sajidan lillahi rawahul khamsatu illan Nasa'i. Wa an Abdurrahman bin Aufin radhiyallahu anhu qala sajadan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'atala sujuda summa rafa'a ra'sahu faqala inna Jibrila atani fabasyarani fasajadtu lillahi syukran rawahu Ahmad wa sahahahul Hakimu. Wa anil Barra ibni Azibi radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahasa aliyan ilal yamani fa zakaral hadisah qala fa kataba aliyun bi islamihim falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitaba hara sajidan syukran lillahi ta'ala ala zalik rawahul Bahaqi wa asluhu fil Bukhari. Wa an Abi Bakrati radhiyallahu anhu, dari Abi Bakrah radhiyallahu an, semoga Allah meridhai atas beliau, anna Nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana iza ja'ahu khabarun, apabila telah sampai kepada beliau suatu berita, yassarahu, yang mana berita tersebut membuat beliau gembira, haro sajidan lillah, maka beliau menyungkur, ya, sujud kepada Allah. Rawahul Khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Khamsah, illan Nasa'i, kecuali Imam Nasa'i. Wa ibni Rahman ibn Aufin radhiyallahu anhu, dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai atas beliau, qala, telah berkata, sajadan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi
melakukan sujud, fa'atola sujuda, dan beliau memanjangkan sujudnya. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian mengangkat kepalanya, faqala, dan beliau bersabda, Inna Jibril, sesungguhnya Jibril, atani mendatangi kepadaku, fabasyaroni, dan beliau menyampaikan berita gembira kepadaku, fasajatu lillahi syukran, maka aku sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, was-shahhahul Hakim, dan Imam Hakim menilai hadis ini sahih. Wa anil Barwa ibni Azibi, dari Al-Barwa ibnul Azib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai atas beliau, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasa Aliyah, telah mengutus Ali ilal Yamani, ke negeri ke suatu negeri, yaitu negeri Yaman. Fadzakarul hadisa, disebutkan selanjutnya daripada kisah ini, qala, kemudian beliau meneruskan ceritanya, fakataba Aliun bi islamihim, kemudian di sini Ali mengirimkan surat tentang keislaman penduduk Yaman kala itu. Falamma qara'a, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca, falamma qara'a Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam al-kitabah, dan tak kala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca surat yang dikirim oleh Ali kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sajidan, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyungkur sujud, syukran lillahi ta'ala ala zalik, sebagai rasa syukur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atas berita gembira yang beliau terima. Rawahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, wa asluhu fil Bukhari, dan asal hadis ini berada di dalam kitab di dalam Imam Bukhari. Itu hadis tentang sujud syukur yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika menerima berita gembira. Nah, kemudian kita lihat makna keseluruhannya adalah disyariatkannya melakukan sujud syukur ketika memperoleh nikmat dan tertolak dari malapetaka. Ini adalah pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya disyariatkan kita melakukan sujud syukur pada saat menerima berita gembira dan tertolak dari malapetaka, ya. Jadi kalau misalkan orang mengalami sesuatu hal yang menyenangkan kemudian sujud syukur, nah itu menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ya. Jadi nggak perlu, nggak kaget kita kalau misalkan orang mengalami sesuatu hal-hal yang baik kayak gitu kemudian melakukan sujud syukur. Kemudian akan tetapi di sini Imam Malik tidak mengakui hal tersebut karena beliau tidak menjumpai di kalangan ulama ahli Madinah yang mengamalkan hal tersebut. Jadi kalau Imam Malik di sini patokannya salah satunya adalah amalan ahli Madinah, yang mana Imam Malik di sini tidak menjumpai kalangan ulama ahlul Madinah yang melakukan hal tersebut. Oleh karena itu Imam Malik tidak mengakui hadis ini, ya. Sedangkan pendapat yang bersumber dari Imam Abu Hanifah masih simpang siur. Barangkali hadis ini belum sampai kepada beliau, ya. Seperti itu. Jadi memang ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, kemudian Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, ya. Kata Imam Malik itu yang saya ingat, yang terkenal di beliau itu ketika berdebat dengan Imam Syafi'i, kalau memang hadis ini sahih,
sudah pasti hadis ini diamalkan oleh ulama-ulama di ahli Madinah dan saya tidak pernah melihat hal itu. Imam Syafi'i mengatakan kalau di dalam hujahnya itu beliau menjawab tanggapannya Imam Malik, guru beliau, bisa jadi hadis ini sahih, tetapi yang meriwayatkan hadis ini pindah ke negara yang lain, menuju ke negara yang lain sehingga di negara lain bisa jadi mengamalkan hadis ini, tapi di negara lain tidak. Seperti itu ya. Karena ya di zaman Rasulullah SAW, di zaman dulu belum ada media sosial ya, belum ada share apa segala macam. Toh pun biar ada sosial media kayak sekarang juga kita harus hati-hati juga. Kita harus cek dan recheck juga keabsahan suatu berita. Nanti kita akan bahas di akhir-akhir ya. Nabi SAW pernah melakukan sujud ketika membaca surat Shad. Lalu beliau bersabda, sujud ini sebagai tanda syukur kami. Dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, salah seorang di antara 3 orang yang pernah ikut berperang, melakukan sujud syukur pula, yaitu ketika Allah menurunkan ayat yang menerima taubatnya. Di dalam sujud syukur disyariatkan hal yang sama seperti yang dilakukan dalam sujud tilawah ya. Jadi sujud tilawah sama dengan sujud syukur. Jadi ya kurang lebih lah seperti itu. Cara kerjanya. Kemudian analisis lafadznya, yasuruhu di sini adalah berita yang menggembirakan. Kemudian hal sajidan, Nabi SAW menyungkur sujud seperti sujud tilawah. Fabasyaroni dalam hadis lengkap ditafsirkan makna busyra itu adalah berita gembira, bahwa Nabi SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis qudsi, man shalla alayya sholatan ala Allahi biha asyran, rawahu Ahmad fi musnadihi min turuqin. Barang siapa yang membaca sholawat untukku sekali, maka Allah membalas sholawatnya itu sebanyak 10 kali untuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari berbagai jalur ya. Min turuqin ini artinya dari berbagai macam jalur. Fadzakarul hadisah, maka Al-Bara' di sini melanjutkan kisahnya. Jadi ada di sini ya. Fadzakarul hadisah, di sini yang menceritakan di sini adalah Al-Bara'. Bentuk lengkapnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi sebagaimana berikut. Ya, jadi ada bentuk lengkapnya. Ba'asan Nabi sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Walidi ila ahli Yamani yad'uhum ilal islami falam yajibuhu. Summa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'asa Ali bin Abi Thalibin fa amarahu ayyaqfila Khalidan wa man kana ma'ahu illa rajulan mimman kana ma'a Khalidin ahabba ayyaquba ma'a Ali radhiyallahu anhu fal yaquba ma'ahu qala al-bara'u fakuntu mimman aqaba ma'ahu falamma danauna minal qaumi kharaju ilaina fasalla bina Aliyun radhiyallahu anhu wa saffana saffan wahidan summa taqaddama baina aidina faqara'a alaihim kitab Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa aslamat hamadanu jami'an fakataba Ali radhiyallahu anhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitaba khara sajidan summa rafa'a ra'sahu faqala assalamu ala hamadana salamu ala hamadana. Nabi SAW mengirimkan Khalid ibnu Walid ke negeri Yaman untuk mengajak penduduknya masuk Islam. Jadi di sini Rasulullah SAW mengutus Sariyah
yaitu apa namanya, ya kelompok kecil kayak gitu, kelompok apa ya, kayak tentara khusus kayak gitu, utusan khusus kepada suatu negeri untuk mengajak penduduknya masuk Islam. Kemudian di sini dijelaskan, tetapi mereka tidak menyambut seruan itu, ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Khalid bin Walid, penduduk Yaman tidak uh, menyambut seruan tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengirimkan kembali Ali ibnu Abi Thalib dengan membawa pesan agar Khalid kembali bersama dengan orang-orang yang ikut dengannya, kecuali seorang lelaki yang ikut bersamanya. Bila mana seorang lelaki di antara mereka itu ikut bersamanya. Kemudian bila mana lelaki itu suka ikut bersama Ali karamallahu wajhah, maka ia boleh ikut bersamanya. Kemudian Al-Bara' di sini mengatakan, akulah, ini saksi beliau pada waktu itu, akulah orang yang ikut bersama Ali karamallahu wajhah, ya, ketika ia telah berada di daerah yang dekat dengan kaum penduduk Yaman. Mereka keluar menyambut kami. Pada kala itu penduduk Yaman ini keluar menyambut Ali karamallahu wajhah. Ali karamallahu wajhah melakukan sholat bersama dengan kami dan ia mengatur saf kami menjadi satu saf, ya, menjadi satu saf. Setelah itu ia maju ke depan lalu dia membacakan mereka surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kabilah Hamadan masuk Islam semuanya. Lalu Ali karamallahu wajhah mengirimkan surat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan hal tersebut. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca suratnya, maka beliau menyungkur sujud lalu mengangkat kepalanya dan bersabda, semoga keselamatan terlimpah kepada kabilah Hamadan. Semoga kesejahteraan terlimpah kepada kabilah Hamadan. Jadi ini kabilah Hamadan ini adalah kabilah yang berada di negeri Yaman kala itu. Wa asluhu fil Bukhari, Imam Bukhari telah mengetengahkan permulaan hadis ini tetapi dia tidak meneruskannya secara lengkap. Ya, sujud syukur seperti yang disebutkan di dalam hadis secara lengkap yang berpredikat sahih dengan syarat Imam Bukhari. Ya, jadi kalau Imam Bukhari tidak tidak mengetengahkan hadis ini secara full. Jadi beliau hanya mengetengahkan permulaan hadis ini. Apakah itu memotong hadis itu apakah bermasalah? Tidak juga kayak gitu kan. Jadi bisa diambil poinnya saja sesuai bukti dan dalil, sebagai bukti dan dalil untuk kita berhujjah, itu boleh-boleh saja selama maknanya tidak berkurang seperti itu, ya. Yakfila Khalidan, di sini agar Khalid bin Walid kembali ke Madinah. Khalid yang dimaksud ialah Khalid ibnu Walid al-Makhzumi. Nama beliau adalah Abu Sulaiman yang diberi gelar Saifullah. Jadi Khalid bin Walid ini adalah panglima perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana prestasi beliau ini tidak pernah kalah di berbagai medan pertempuran, ya. Dan beliau ini bukan karena dibantu oleh malaikat dan lain sebagainya, enggak, tapi memang beliau ini ahli strategi, ahli dalam mengatur perang. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud dan sahabat Rasulullah itu sudah lengah lah kali itu, nah dia mengambil kesempatan itu melakukan counter attack dan pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kocar-kacir kala itu dan mengalami kekalahan. Hampir saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbunuh kala itu. Ya,
itu daripada kejelian Khalid bin Walid, memanfaatkan segala kondisi. Bahkan Khalid bin Walid ini terkenal orang yang memang ahli strategi gerilya, ya. Tempat yang nggak diprediksi datangnya beliau lakukan kayak gitu. Jadi sulit memang diprediksi gaya bertempurnya Khalid bin Walid ini. Ia masuk Islam pada bulan Safar 8 Hijriah dan ikut berperang di Perang Mut'ah, dan akhirnya kemenangan berada pada kaum muslimin yang ia pimpin. Yang mana beliau ini masuk Islam berserta dengan Amr bin As. Amr bin As. Jadi Khalid bin Walid dan Amr bin As. Amr bin As ini adalah sahabat dekatnya Muawiyah bin Abi Sofyan. Itu ya. Jadi ketika beliau sudah mengalahkan Rasulullah di perang Uhud, kemudian beliau masuk Islam dan ikut perang di Perang Mut'ah. Akhirnya beliau mendapat kemenangan dari orang-orang yang beliau pimpin. Ia telah meriwayatkan 18 hadis dan memimpin pasukan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang yang murtad di bawah pimpinannya. Pasukan kaum muslimin banyak menaklukkan berbagai negeri. Beliau ini wafat pada tahun 21 Hijriah di Himsyah. Dan beliau ini ya banyak berita yang simpang siur pada waktu itu kenapa beliau dipecat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi pada masa Rasulullah, beliau dipercaya menjadi panglima perang, kemudian berganti Abu Bakar. Setelah Abu Bakar, Umar, beliau dipecat. Ya, kalau nggak salah itu dipecat diganti dengan Abdullah bin Zaroh kalau nggak salah kala itu. Karena memang kebanyakan kaum muslimin pada waktu itu ketika Khalid bin Walid ini memimpin perang, ya kaum muslimin berkata ya sudah pasti menang lah, sudah kalau Khalid bin Walid ikut perang. Jadi mungkin itu yang tidak disukai oleh Umar bin Khattab. Fikih hadisnya adalah satu, disyariatkan melakukan sujud syukur. Ini menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Hanafi mengatakan tidak makruh melakukan sujud syukur dan juga tidak sunat. Hanya mungkin ya kalau saya tangkap di sini adalah mubah saja. Seperti itu ya. Sedangkan Imam Malik tidak pernah mengatakan hal seperti itu ya. Yang kedua, keutamaan membaca sholawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bersolawat kepada Nabi itu ada keutamanya tersendiri. Tapi sholawat tidak asal sholawat ya. Seperti halnya lagu-lagu yang sekarang itu wallahu alam saya itu sholawatnya dari mana kayak gitu kan, asal bahasa Arab aja mungkin sudah dinilai sholawat untuk sebagian orang ya. Ya, wallahu alam saya. Atau mungkin syair-syair yang bagus, yang religius lah, itu mungkin di kalangan orang Indonesia dan Melayu sekitarnya itu sudah dikategorikan sholawat ya, padahal bukan itu sebenarnya. Sholawat itu ya ada teks-teksnya tersendiri gitu ya. Gitu. Termasuk salah satunya sholawat Ibrahimiyah gitu. Itu ini, dan ada kitabnya tersendiri yang memuat kumpulan daripada sholawat, dan saya kalau di luar daripada itu saya cenderung ya itu bukan sholawat tapi itu syair biasa seperti itu. Yang ketiga, disyariatkan mengirimkan sariyah. Sariyah ini pasukan khusus yang jumlahnya kecil ya. Kalau misalkan di Indonesia itu ada Kopassus, Denjaka kayak gitu ya, sariyah itu. Jadi pasukan khusus yang dikirim untuk misi-misi tertentu. 4,
taat kepada pemimpin dalam semua hal yang memerintahkannya. Jadi kita itu harus taat kepada pemimpin dalam keadaan apapun ketika diperintahkan hal tersebut diperintahkan. Sebagaimana Umar bin Khattab taat kepada Abu Bakar, kemudian Utsman dan lain sebagainya, seperti itu. Walaupun Umar bin Khattab ini banyak berbeda pandangan dengan Abu Bakar, tetapi beliau taat kepada Abu Bakar, gitu ya. Jadi taat di sini bukan karena takut atau apapun di sini, ya taat ya karena suatu keputusan yang diambil oleh suatu pemimpin itu wajib kita laksanakan. Seperti itu ya, jangan sampai kita memberontak kayak gitu, membangkang. Karena kalau kita sudah menjadi predikat seperti kita menjadi suatu ahli bagi pemberontak, maka hukumnya wajib diperangi. Seperti halnya KKB itu. KKB ya kalau nggak salah ya, yang ada di Papua itu kan. Itu ya memang harus diperangi. Sekecil mungkin itu sudah harus diberantas. Ya diberantasnya mungkin dengan cara yang bertahap, dengan cara yang human dulu, apa segala macam, diajak diskusi dulu kayak gitu. Itu cara memberantasnya. Jangan sampai ini dibiarkan berlarut-larut, kemudian menjadi bola salju dan menghabiskan anggaran yang besar untuk menumpasnya. Itu ada di dalam kitab Fathul Qorib untuk kategori para pemberontak. Memang harus seperti itu. Ya, apapun urusannya, negaranya, kalau kita memberontak di suatu negara itu tidak boleh, itu ya. Itu. Yang kelima, menyuruh manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara lemah, lembut dan baik. Ya, kalau kita menyeru kepada manusia untuk menyembah kepada Allah itu mesti dilakukan dengan cara lemah lembut dan baik. Ya, kita kalau misalkan ditegur oleh orang, kalau misal penyampaiannya itu dengan cara lemah lembut dan baik, kita yang menerimanya pun enak. Tapi kalau misalkan sudah menghina orang dengan nada memaki-maki seperti itu, bodoh amat. Orang yang menerimanya pun juga nggak bakalan mau kayak gitu. Ya kalau kata mereka ya bodoh amat lah kayak gitu. Serah-serah lo kayak gitu. Akhirnya itu. Tapi kalau misalkan kita baik-baik menyampaikannya, itu jujur mereka akan mau kok kayak gitu kan. Kepada Rasulullah Nabi Musa dan Harun ya menyampaikan kritikan kepada Firaun, sekelas Firaun yang zolimnya itu dengan haulan lainan, bahasa yang baik gitu. Apalagi ya kepada pemimpin kita Pak Jokowi dan lain sebagainya. Ya ngapain kita teriak-teriak, bentak-bentak kayak gitu, nggak perlu gitu. Tetap harus dilakukan dengan cara yang baik. Bahkan ya di beberapa kitab termasuk kitab Al-Mawardi itu ya kalau misalkan kita mendapati suatu pemimpin yang zolim ini sudahlah seperti itu, katakanlah seperti halnya Firaun lah gitu kan, seperti itu ya kita mesti harus sabar. Nah kesabaran kita terhadap pemimpin yang zolim itulah yang membuat kita masuk neraka, dan apa yang dia perbuat kepada kita itulah yang membuat dia masuk neraka. So jadi ya pemimpin yang zolim dia yang akan menanggung akibatnya. Kesabaran kita ya itu yang kita terima nanti di akhirat. Jadi nggak perlu kita menggulingkan suatu pemerintah, memberontak, itu tidak boleh. Bahkan nanti azabnya itu juga tertimpa kepada kita. Selama pemimpin itu masih sholat bersama kita, haram hukumnya kita menggulingkan suatu pemerintahan. Itu ada hadisnya di dalam Sahih
Bukhari, di dalam Sahih Muslim. Itu kenapa maka saya tuh paling malas kalau berbicara masalah politik yang praktis kemudian menghina-hina pemimpin kayak gitu. Bukan karena saya takut Pak Jokowi, Pak Luhut bin Sarpanjaitan dan segala macam mereka itu ya. Mereka siapa seperti itu ya. Tapi ya jujur aja kalau misalkan di situ saya memprovokasi, memecah belah umat, maka yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melihat seorang orang tersebut penggal kepalanya. Itu juga ada di dalam Sahih Muslim. Ya, jadi kalau kita terlibat provokasi terhadap suatu umat, ya, memecah belah umat, itu Rasulullah perintahkan untuk memenggal kepala. Yang keenam, boleh meringkas hadis dengan hanya menyebutkan bagian yang penting saja untuk dijadikan sebagai syahid atau bukti dari dalil. Jadi hadis itu boleh diringkas. Jadi bentuk fullnya itu kita sudah baca tadi yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, kemudian diringkas oleh Imam Bukhari. Seperti itu ya. Periwayat hadis di sini Abdurrahman Ibnul Auf Az-Zuhri. Nah, nama julukannya adalah Abu Muhammad Al-Madani. Beliau ini ikut perang Badar dan peperangan lainnya. Hadis yang telah beliau riwayatkan ini ada berjumlah 65. Beliau ini adalah seorang di antara 10 orang sahabat yang mendapatkan berita gembira masuk surga. Dia dijamin masuk surga. Dan salah seorang di antara 6 sahabat yang melakukan 2 kali hijrah, ya, hijrah ke mana? Ethiopia dan ke Madinah. Dan beliau wafat pada tahun 32 Hijriah dalam usia beliau 75 tahun, dikebumikan di Baqi. Nah, kita lakukan kesimpulan. Hadis yang terangkum dalam bab ini menunjukkan pada kesimpulan ya. Jadi mulai dari 330 bab sujud sahwi, tilawah dan sujud syukur. Nah, ini kita akan rangkum ya. 1, tempat untuk sujud sahwi ialah sebelum salam atau sesudahnya. Jadi kalau sujud sahwi itu bisa dilakukan sebelum salam atau sesudahnya, ya, tergantung di mana dia ingat. Yang kedua, kita wajib mengikuti imam atau ya wajib mengikuti pemimpin ya di dalam kondisi yang lain ya, di luar sholat. Yang ketiga, makmum diharuskan mengingatkan imam mengenai kekeliruan yang telah dilakukannya dan jangan merasa segan untuk menegur dan mengingatkan karena kebesaran dan kedudukan imam yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan kita melihat imam tersebut salah, sebesar apapun dia, sehebat apapun beliau, kalau melakukan kesalahan mesti harus ditegur. Ya, seperti itulah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW ketika mendapati Rasulullah SAW melakukan lupa akan sholatnya, dan itu biasa-biasa saja itu ya. Itu umum di kalangan sahabat Rasulullah SAW, karena bukan berarti ya, sebagaimana yang sudah disebutkan, bukan berarti Rasulullah SAW itu lepas dari kealfaannya, karena yang dikatakan beliau adalah beliau pun juga adalah manusia biasa ya, apalagi itu Rasulullah, apalagi kita ya kan, seperti itu tidak pandang bulu, nggak perlu kita segan. Yang keempat, keterangan tidak boleh terlambat dari waktu yang diperlukan. Jadi kalau misalkan aku ditegur ya ditegur, jangan sampai terlambat dari waktu yang diperlukan. Para sahabat Rasulullah SAW sangat memperhatikan urusan agama. Untuk itu mereka tidak segan-segan bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal-hal yang sulit
bagi mereka. Jadi sahabat yang dilakukan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, apatah lagi kita. Jadi kalau misalkan hal-hal yang sulit, jangan ragu-ragu untuk ditanyakan, kayak gitu. Sahabat itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga para tabiin kepada para sahabat, dan juga kita kepada guru-guru semuanya. Makanya ya kalau saya itu melihat suatu amalan yang berbeda-beda di semua daerah, itu ya kalau saya tuh nggak pernah mau ngejudge kayak gitu, langsung ngejudge, tapi saya cari dulu dalilnya, saya tanyakan dulu dalilnya, tabayun dulu kepada orangnya sampai runtut tuh. Kalau saya tuh taunya dari ustadz siapa, oh ustadz ini Mas Waim, saya sih nggak tahu kalau dari dalilnya apa segala macam. Terus sampai ini baru saya, kalau sudah full lengkap kayak gitu di kepala saya itu, nah baru saya catat, oh ini mantap ini kan, saya lihat di kitab kayak gitu baru. Jadi kalau saya tuh kalau melihat mendengar kajian-kajian yang ada di YouTube itu, saya cari dulu sumber aslinya yang mana. Kayak gitu, misalkan Ustadz Adi Hidayat, itu kan yang ada potongan-potongan video. Itu nggak ada masalah sih, potongan video itu. Tapi ya walaupun nggak ada masalah, cuman ada yang miss kadang kalau misalkan orang motong video itu. Konteksnya bisa jadi berbeda. Kadang juga judulnya beda, isinya beda, jauh lebih berbeda kayak gitu kan. Ya. Isinya judulnya berbeda daripada isi yang ada di video. Itu udah umum, udah di YouTube gitu ya kan. Gitu. Kayak contohnya yang kemarin masalah rendang babi gitu. Di YouTube banyak pertebaran itu potongan-potongan video ya kan. Ustadz As'af Latif membungkam Gus Miftah itu di judulnya, tapi di videonya tidak ada. Itu potongan video khutbahnya Ustadz As'af Latif di Makassar kalau nggak salah, nggak ada menyinggung Gus Miftah di situ. Itu bahayanya zaman sekarang. Makanya ya kalau saya itu betul-betul cek betul-betul. Nah sudah full saya temukan videonya, baru saya cek lagi di kitabnya. Bukan berarti saya tidak percaya dengan beliau, bukan berarti saya suuzon kayak gitu ya, mungkin tahu-tahu salah, enggak. Tapi ya saya memahami lagi, mengkaji lagi kitab-kitab yang beliau sampaikan. Ya walaupun itu kitab-kitabnya ya kayak misalkan Bulughul Maram, kayak Ibanatul Ahkam yang sudah saya kaji, atau juga kitab-kitab yang lain yang belum saya kaji, itu juga nggak ada masalah. Itu bagi saya belajar itu ya bukan berarti hal-hal yang baru, tapi yang lama-lama mungkin kita butuh refresh lagi, butuh rewind lagi juga diperlukan seperti itu ya. Jadi itu yang poin kelima yang diperhatikan oleh para sahabat dalam urusan agama. Itu juga yang saya lakukan kalau misalkan saya bersosial media ya. Dalam hal urusan beragama saya harus perhatikan betul detailnya. Begitu di dalam menyampaikan segala sesuatu ya. Saya juga nggak segan-segan ya, bertanya dengan ustadz apa segala macam, mengkaji kitab-kitab lagi kayak gitu. Yang keenam, dianjurkan teliti dalam sholat dan membuang rasa ragu-ragu ya. Rasa ragu serta meneruskan hal yang telah diyakini. Hal ini bagi orang yang mengalami keraguan dalam sholatnya. Jadi kalau orang itu ragu dalam sholat ini sudah 2 rakaat atau tidak, kayak gitu ya. Ini sudah 2 rakaat atau 1 rakaat, maka ambil yang paling kecil 1 rakaat kayak gitu. Jadi lanjut, kalau misalkan dia lebih ya itu sudah lebihnya lah kayak gitu. Kalau misalkan dia pas ya itu sudah ya memang betul lah ijtihad beliau kayak gitu.
Yang ketujuh, disyaratkan membaca takbir ketika sujud sahwi dan sujud tilawah, ya. Takbir di sini adalah takbir untuk berpindah atau takbir intikal. Kemudian salam sesudah sujud. Kemudian di sini juga sujud syukur. Kemudian di sini juga dibahas duduk di antara teman untuk mengajarkan urusan agama kepada mereka dan mengirimkan syariah. Ini tadi pembahasannya sudah, ya. Kemudian tidak boleh mengamalkan khobarul wahid, berita yang bersumber dari satu orang, kecuali sudah dicek kebenarannya. Tidak batal sholat seseorang yang sengaja berbicara demi kemaslahatan sholat itu sendiri. Ya, tidak ada sujud dalam surat mufassal, sujud syukur, dan sujud tilawah bukan merupakan hal yang fardu. Sujud syukur dan sujud tilawah itu bukan merupakan hal yang fardu. Nah, kita tidak boleh mengamalkan khobarul wahid, yang berita bersumber dari satu orang. Ya, jadi kalau saya itu, kalau berita atau apapun di situ, kalau sudah sosial media tuh sudah simpang siur, ya. Susah sudah kita ngeceknya kayak gitu. Karena jujur aja di share-nya itu wallahualam, saya kedudukan orang yang men-share-nya itu gimana kriterianya, dia detail apa enggak kayak gitu. Itu sudah saya pasti tinggalkan, sudah hal-hal yang seperti itu. Kayak misal konten apa yang di YouTube itu saya cek dulu nih, yang nge-share-nya nih gimana kayak gitu. Kalau sudah dia kepotong-potong, kemudian isi dari videonya itu nggak sesuai dengan apa judulnya, kayak gitu, judulnya kemana, isi videonya kemana, itu ya saya sudah sudah meragukan hal tersebut, ya. Kemudian saya cek lagi di video aslinya seperti apa, kayak gitu, konteksnya kayak gimana. Nah, baru saya cocokkan di kitab-kitab. Seperti itu yang saya lakukan, kayak gitu. Nggak ujuk-ujuk langsung telan mentah-mentah kayak gitu, nggak ujuk telan mentah-mentah kemudian kita langsung hujat orang yang berseberangan, itu saya nggak mau seperti itu. Kemudian para imam berbeda pendapat tentang sujud tilawah dan mayoritas daripada mereka mengatakan tidak ada sujud tilawah. Itu, ya, para imam berbeda pendapat, ya, tentang sujud tilawah dan mayoritas dari mereka mengatakan tidak ada sujud tilawah. Ini perbedaan pandangan tentang sujud tilawah, ya. Gak perlu juga kita mengatakan ada ustadz-ustadz yang mengatakan bahwasanya tidak ada sujud tilawah itu terus kita kecam, ya. Gak boleh seperti itu, karena memang ini ada perbedaan pandangan ulama. Dan jujur sekali lagi, berkali-kali saya sampaikan di situ, perbedaan ulama tentang suatu hukum itu jauh lebih banyak ketimbang kesepakatannya, ijma'nya. Kalau ijma'nya itu sedikit, ya. Tapi kalau perbedaan pandangan itu jauh lebih banyak, terutama turunan-turunan hukumnya. Jadi misalkan usul pokok hukum, kemudian itu ada turunannya tuh, ada cabangnya, di sini berbeda pandangan. Kemudian turun lagi ke bawahnya, itu berbeda pandangan, seperti itu. Jadi sulit untuk ulama itu sepakat pada satu bidang. Yang ke-10, keutamaan membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini, ya, memang sholawat-sholawat yang sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memang benar diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang lain daripada itu, ya, wallahu alam, ya. Yang ke-11, taat kepada perintah pemimpin, ya, taat kepada perintah pemimpin. Siapapun itu pemimpinnya, itu baik itu pemimpin yang kafir
ataupun yang ini ya, yang apa namanya, yang muslim. Tapi dalam konteks apa dulu ya, kalau misalkan kita taat kepada pemimpin yang kafir ya. Kalau misalkan cuman urusannya duniawi saja kayak gitu, ya misal contoh apa ya, eh, masalah kerjaan kayak gitu ya kan, biasa gitu kan, bos aku kasih tugas gitu, Mas Fahim ini selesaikan kerjaan ini, itu pasti aku lakukan kayak gitu semaksimal mungkin aku kerjaan. Tapi kalau misalkan berurusan masalah akidah, itu ya beda lagi. Dan biasanya aku sama bosku itu ya, walaupun kita berbeda akidah kayak gitu, tapi ya urusan akidah dan ibadah kami masing-masing. Biasanya ya perbedaan pandangan kami itu ya masalah-masalah kerjaan yang nggak ada hubungannya dengan akidah dan ibadah, itu aja. Dan saya kebanyakan semaksimal mungkin untuk seprofesional mungkin kayak gitu ya, gitu. Profesional bukan berarti ya karena bos kita kafir kayak gitu terus ya langsung ditentang kayak gitu kan, ngapain suruh gitu, enggak ya. Itu beda konteks ya. Kayak contoh wama apa ya, yang kita tidak boleh ikut pemimpin yang apa ya, Nasrani, Yahudi dan Nasrani itu kan banyak itu anunya itu di share kan, padahal konteksnya bukan itu ya. Jadi kalau yang tidak boleh itu, kalau kita taat kepada suatu pemimpin itu yang hal-hal yang munkar kayak gitu. Kalau itu yang baik-baik saja, itu ya nggak ada masalah. Kalau misal ya pemimpin kita yang muslim, apapun itu, mau itu muslim, non muslim, itu ya kalau misal sudah masalah maksiat itu nggak boleh diikutin. Yang kedua, menyeru manusia untuk menyembah kepada Allah dengan lemah lembut dan baik. Tuh ya. Jadi kita dianjurkan untuk menyeru untuk menyembah kepada Allah dengan cara yang lemah lembut dan baik, nggak perlu marah-marah ya, nggak perlu kita teriak-teriak apa segala macam, nggak perlu ya. Jadi kita dengan cara apapun itu harus lemah lembut ya. Dan yang ketiga, boleh meringkas hadis. Ya jujur aja sih, kalau menyeru kebaikan ini saya banyak nggak sepaham dengan para netizen gitu ya. Sudah sampai mencecar kepada harkat dan martabat orang kayak gitu. Padahal itu tidak boleh, dan mereka mengatakan dengan bangga mengatakan mereka kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Tetapi apa yang mereka laksanakan itu jauh daripada ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan hal tersebut ya. Jadi kita harus menyampaikan segala sesuatu itu dengan cara yang lemah lembut. Kalau sudah bahasa-bahasa binatang keluar, nama-nama binatang keluar, itu nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Gitu ya. Nggak boleh. Kalau youtuber di Indonesia itu kayak Deddy Corbuzier, kayak siapa lagi, Denny Sumargo dan lain-lain, itu bukan orang yang jahat-jahat juga kayak gitu. Ya jadi kalau misalkan mereka salah kayak gitu ya tegur aja baik-baik. Kayak gitu. Tegur aja baik-baik, nggak usah menghujat. Kalau sudah dia mendengarkan, alhamdulillah, nggak didengarkan juga sudah kayak gitu. Kewajiban kita sudah gugur. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang menyinggung, dan penyampaian saya di konten video ini mungkin ada yang kurang dan terselip. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan
harap dimaklumi. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, teman-teman atur, silahkan diatur di kolom komentar. Mungkin kalau misalkan saya bisa jawab, saya jawab. Kalau misalkan kelewat atau kena spam, saya mohon maaf. Kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.